Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzalika fi kulli waqtin wa ba'du. Kepada pemirsa rahimakumullah, kami dari sahabat Ansor Karanganyar akan menyampaikan sedikit tentang dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kanjeng Nabi pernah berkata kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, lis-sa'idi salatu alamatin wa huwa hutun halal wa mujalasatu bil ulama wassalatu al-khamsatu ma'a imami." Yang artinya, wahai Sayyidina Ali, ada 3 tanda yang menunjukkan orang itu bahagia. Yang pertama yaitu kutun halal, makanannya halal. Kanjeng Nabi di hadis lain pernah berkata, yang artinya barang siapa ketika seseorang itu makanannya sudah halal, mau tidak mau pasti Allah dan malaikatnya akan menuntun badannya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah tentang kutun halal. Ada seorang sahabat Kanjeng Nabi yang pekerjaannya ini adalah pencuri. Ketika sahabat ini ikut majlisnya Kanjeng Nabi, yang Kanjeng Nabi berkata bahwa yang artinya begini, barang siapa meninggalkan perkara haram, maka akan digantikan oleh Allah dengan perkara yang halal. Berhubung sahabat ini pekerjaannya pencuri, akhirnya malam harinya dia mulai untuk beraksi, melakukan pencuriannya dengan sasaran seorang randa muda yang kaya raya. Dia mulai masuk dari pintu belakang. Tiba-tiba di pintu belakang di dapur ia melihat ada makanan. Dia pencuri ini mungkin belum makan, akhirnya dia ingin makan terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian. Sudah mulai mengambil, tiba-tiba ia ingat akan dawuhnya Kanjeng Nabi, barang siapa meninggalkan perkara haram maka akan diganti oleh Allah dengan perkara yang halal. Tidak jadi karena ingat dawuhnya Kanjeng Nabi. Melanjutkan tujuan misi utamanya yaitu mengambil harta benda. Masuklah ke kamar randa tersebut. Namanya perempuan ketika tidur pastinya ya kebuka. Ya, pas itu sarungnya atau selimutnya perempuan ini terbuka sampai kelihatan pupunya. Ketika ada seorang pemuda, seberapapun tinggi imannya, ketika melihat seperti itu, imannya boleh kuat, tapi imronnya rata-rata gak kuat. Akhirnya dia mulai menyentuh pupu wanita randa tersebut. Ketika baru menyentuh, dia sudah teringat dawuhnya Kanjeng Nabi lagi, barang siapa meninggalkan perkara haram maka akan digantikan oleh Allah dengan perkara yang halal. Tidak jadi. Terus dilanjutkan mencari perhiasan. Akhirnya dia mendapatkan di laci. Setelah perhiasan sebuah sudah dimasukkan ke dalam kantong, tiba-tiba dia ingat lagi dawuhnya Kanjeng Nabi, barang siapa meninggalkan perkara haram maka akan diganti dengan perkara yang halal. Akhirnya tidak jadi mengambil curian tersebut, harta benda tersebut. Pulanglah dengan tangan kosong. Keesokan harinya si pencuri ini, sahabat ini ikut lagi majlis bersama Rasulullah. Dan ketika setelah selesai majlis, si randa tersebut sowan kepada Rasulullah dan bercerita tentang apa yang dialaminya semalam. Setelah mendengarkan cerita dari randa tersebut, Kanjeng Nabi mengetahui
bahwa pelakunya adalah hadir di tengah-tengah majelisnya Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi langsung menunjuk si A, si pencuri tersebut, untuk menanyai, kenapa kamu jadi mencuri? Karena si pencuri tersebut menjawab, karena saya ingat dawuh panjenengan ya Rasul, barang siapa meninggalkan perkara haram maka akan diganti dengan perkara yang halal. Akhirnya saya tidak jadi, saya takut untuk mengambil harta benda tersebut. Akhirnya oleh Kanjeng Nabi, si randa tersebut yang menjadi sasaran pencurian sahabat si pencuri itu dijodohkan. Akhirnya terjadilah ikatan suami istri. Nah, karena apa? Berkah dia meninggalkan perkara haram, akhirnya diganti dengan perkara yang halal. Akhirnya semuanya dapat, makanan dapat, istri dapat, harta benda juga dapat. Itu yang pertama, hutun halal. Tanda kebahagiaan yang kedua yaitu al-mujalasatu ma'al ulama, yaitu berduduk dekat dengan para alim ulama. Syekh Abdul Jalil bin Mustaqim Tulungagung mentafsirkan ulama itu tidak hanya sebatas orang yang alim di dalam ilmu agama, akan tetapi juga orang, beliau mendefinisikan adalah ulama adalah semua orang yang alim di dalam bidangnya masing-masing, yang disertai dengan yahsyallah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dasar, ada seorang supir ahli dalam bersupiran, ada orang perdagangan ahli dalam perdagangan, dan sebagainya. Ketika ia diikuti dengan yahsyallah, maka ia pantas dijuluki sebagai ulama. Kenapa? Karena ketika ada orang berdekatan dengan ia, maka pasti akan terpancar cahaya-cahaya positif yang menjadikan untuk daya tarik tersendiri untuk mengikuti cahaya positif tersebut. Itu yang kedua, yaitu al-mujalasatu lil ulama. Yang ketiga yaitu as-sholawatu al-khamsatu ma'a imam. Yang ketiga yaitu sholatnya bersama dengan imam, dalam artian kutipan berjamaah. Ada sebuah kisah lagi yang pernah diceritakan oleh beliau Mbah Husain Ilyas tentang jamaah. Ada seorang sahabat Kanjeng Nabi yang namanya sahabat Sofyan. Beliau ahli jamaah. Suatu ketika dia tidak mengikuti jamaah subuh. Akhirnya oleh Kanjeng Nabi diabsen. Setelah jamaah mesti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengabsen para jamaah, para sahabat yang tidak ikut jamaah. Nah, sahabat Sofyan ini tidak kelihatan. Ditanya, kemana sahabat Sofyan? Sahabat menjawab tidak ada yang tahu. Akhirnya Kanjeng Nabi setelah ini mengajak kepada para sahabat untuk berkunjung ke rumahnya sahabat Sofyan. Berangkatlah sahabat Sya'ban. Berangkatlah Kanjeng Nabi dan para sahabat untuk ke rumahnya sahabat Sya'ban. Yang menjadi heran para sahabat dan Kanjeng Nabi yaitu perjalanan dari masjid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuju rumah sahabat Sya'ban ini 2 jam. Bayangkan, untuk menuju masjid ini perjalanan 2 jam. Akhirnya setelah beliau sampai di depan rumah, ketuk pintu, dibukakan oleh istrinya. Beliau bertanya, panjenengan niki sinten, kamu siapa? Apakah ini leres rumah? Apakah ini benar rumahnya sahabat Sya'ban? Ya benar, ini rumahnya Sya'ban, saya istrinya Sya'ban, jawab istrinya. Kanjeng Nabi bertanya lagi, nah sahabat Sya'ban di mana? Sahabat Sya'ban sudah wafat ya Rasul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Beliau, istrinya menjawab, istrinya Sya'ban, beliau tidak sakit. Ketika duduk di kursi, tiba-tiba beliau baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung beliau wafat. Akhirnya Kanjeng Nabi bertanya kepada istri sahabat Sofyan, sahabat Sya'ban, ya Sya'ban, ya wahai istri Sya'ban, pesan-kesan apa yang kamu dapatkan dari sahabat
Sofyan, sahabat Sya'ban. Akhirnya istri menjawab, yang saya tanya diri saya sendiri itu, beliau sebelum takbir berkata, kenapa tidak yang lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Dan kenapa tidak yang lebih baik? Akhirnya kandung Nabi menjawab makna daripada itu. Beliau menjawab, kenapa yang tidak lebih jauh? Dalam artian berangkat jamaahnya. Soalnya apa? Sahabat-sahabat ini ketika duduk dilihatkan oleh Allah begitu indahnya surga. Akhirnya beliau masuk dan akhirnya beliau wafat. Akhirnya beliau wafat karena keberkahan, karena manfaat daripada berjamaah. Terus yang kedua, kenapa tidak yang lebih baik? Kenapa tidak yang lebih baik? Karena sahabat-sahabat ini pernah ketika berangkat untuk melaksanakan sholat subuh, beliau menjumpai orang tua yang sedang kedinginan di musim dingin. Akhirnya sahabat-sahabat melepaskan jaketnya, diberikan ke orang tua itu untuk menjadi penghangat. Yang ketiga, kenapa tidak yang lebih baik? Sahabat-sahabat pas suatu ketika berangkat untuk menjalankan sholat jamaah duhur, beliau menjumpai seseorang yang sedang kelaparan. Nah, beliau membawa bekalnya dibagi dua dengan orang yang kelaparan tersebut. Akhirnya beliau sama-sama makan bareng. Akhirnya beliau mendapatkan derajat semulia itu. Karena apa? Beliau ahli istiqomah sahabat-sahabat. Itulah 3 tanda, 3 alamat orang yang bahagia. Yang pertama, hutun halalun, mujalasatu lil ulama, as-sholawatu al-khamsatu ma'a imami. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.